Kenapa sih Coach? Orang-orang tuh cara berpikirnya tuh beda-beda gitu Coach. Halo sahabat NLP, balik lagi di NLP for Business untuk Indonesia. Balik lagi nih sama Friska. Nah, hari ini kita mau chit-chat lagi bareng Coach Antonius Arif. Nah, ini topiknya sebenarnya kepikiran random aja nih sama Friska. Kayak teman-teman pernah nggak sih kepikiran, kok kenapa ya orang tuh cara berpikirnya tuh berbeda-beda? Nah, yuk kita kupas bareng Coach Antonius Arif. Yuk kita sapa Coach ya. Halo Coach. Halo. Nah, ini sebenarnya kepikiran random aja sih Coach. Gini Coach, kenapa sih Coach orang-orang tuh cara berpikirnya tuh beda-beda gitu Coach? Oke. Ada yang bilang kayak, oh dia tuh pemikirannya dewasa, oh ini tuh pemikirannya masih anak-anak gitu Coach. Oke. Saya kasih gambaran dulu begini ya, Sebenarnya menentukan itu pemikiran anak-anak atau dewasa itu siapa sih? Itu kayak sebenarnya Norma yang berlaku kan? iya benar. Gini. Jadi saya kasih gambaran dulu loh ya. Jadi sebenarnya saya coba terjemahkan dulu gini mengenai pemikiran. Abis itu baru kita bicara mengenai kenapa setiap orang berpikir berbeda ya. Orang dewasa diasumsikan kalau ngomong tuh serius. Iya, setuju. Kalau dia ngomongnya bercanda, dianggap kekanak-kanakan. Nah, Betul? betul. Menurut norma yang berlaku. Menurut orang-orang. Orang-orang. Sampai sini oke? Sampai sini oke. Nah, yang berikutnya lagi pertanyaannya, makanya kenapa orang dewasa paling sulit untuk ketawa? Padahal stres paling banyak terjadi kepada orang dewasa. Karena kenapa? Dia ngomongnya sudah serius. Iya, benar-benar. Pilihan dong, keputusan dong. Iya sih. Berikut. Kalau ada orang yang tidak mau melakukan tindakan, dia cenderung masak bodoh, nggak mikirin orang lain, tidak berempati, kita berasumsi dia kayak anak-anak. Iya. Betul dong? Betul. Ya nggak? Benar. Dia ambil keputusan, ambil aja keputusan. Dia nggak mikir kalau dia punya istri, dia punya anak, dia punya orang, punya karyawan dan sebagainya. Kita harus bilang, ih kekanak-kanakan banget ya. Betul? Sedangkan orang dewasa katanya bertanggung jawab. Katanya, makanya baca katanya. Dia mengambil alih, dia bertanggung jawab. Betul dong? Betul. Pertanyaan saya yang menarik berikutnya. Berarti stres paling banyak di mana? Orang dewasa. Ya. Jadi masalah pemikiran anak-anak itu, pemikiran anak-anak juga bagus. Contoh, anak-anak kalau dikasih tahu sesuatu juga lebih gampang masuk di kepala dia. Sedangkan orang dewasa kebanyakan, masa sih? Oh iya, Nggak mungkin mikir sih. dulu, benar Coach. Nggak make sense sih. Nah, itu gambaran tadi balik lagi. Semua pemikiran itu hanya diciptakan karena kita asumsikan ini pemikiran anak-anak, ini pemikiran dewasa. Sebenarnya kalau ditanya apakah saya bisa tahu bahwa ini anak-anak atau dewasa, ya nggak tahu. Saya kasih contoh sederhana nih ya. Wah, ini saya buka rahasia saya sama pasangan gitu. Jadi misalkan saya ambil contoh. Kalau istri saya misalkan lagi bangun tidur, dia ngomong sama anak-anak kami, dia ngomongnya dengan kayak anak kecil, apakah itu istri saya bisa saya bilang dia kayak anak-anak? Kan kayak kekanak-kanakan kan? Iya sih. Ya enggak? Kayak adek gitu. Mending kalau ngomongnya adek. Ngomongnya bener-bener kayak anak-anak gitu ya. Karena ngomong kali ya Coach. Nah, pertanyaan, tapi itu menjadi fun ketika kanak-kanak karena passing di bahasa NLP kan? Oh iya. Betul dong? Benar. Sekarang pertanyaannya, ini juga hal yang dulu saya seselin. Ketika saya menganggap saya ini kan orangnya, tipenya kan orangnya sebenarnya serius. Suatu ketika kami pergi ke luar negeri, lupa luar negeri atau luar kota, saya sama pasangan, sama anak-anak 2 orang. Anak si Matthew, anak kami yang dulu waktu itu, sekarang anak yang terbesar, tapi dulu kan masih kecil ya, masih kecil. Jadi waktu itu dia turun dari pesawat terbang, dia pesawat mendarat, dia mukanya excited banget. Oh iya. Yes. Dan saya cuma bilang sama dia, Oh, dewasa dikit. bete banget itu Coach. Pertanyaannya, saya kan berasumsi bahwa ya lu jangan norak gitu, Iya. pesawat. Iya. Betul nggak? Betul. Norak tadi sebenarnya kalau buat anak kecil kan normal. Iya, normal. Oh iya. Iya benar. Tapi buat orang dewasa seumur kamu, kalau kamu melakukan langsung kita bilang, apa sih norak banget sih lu? Bener nggak? Tapi kan itu dia anggap
udah dewasa. Nah, itulah yang menyebabkan saya jadi mengingat bahwa inilah kesalahan saya kepada anak saya. Karena biar dia tidak bisa menjadi orang yang bisa lepas apa adanya gitu loh. Ketika dia excited gitu loh. Sedangkan orang dewasa kan terus behave. Bahkan kalau istilahnya kalau orang Inggris, semua tindakannya agak kaku. Behave. Apalagi kalau dia adalah prince dan queen, behave. Tapi kan itu pemikiran orang dewasa. Iya dong, masalah dewasa atau enggak kan balik lagi. Kita ngerasa anaknya itu norak. Betul nggak? Tapi kan padahal itu kan sesuatu yang fun, which is ngurangin tingkat stres dan sebagainya. Betul nggak? Benar, betul. Nah. Saya contoh lagi nih. Terpaksa lah gue mau jadi ngomong. Misalkan contoh, ini ya. Coba misalkan kayak gini. Misalkan ketika ada orang, ketika tidak ada apapun, ya, wanita, misalkan umurnya 40 ke atas. 40 ke atas. Dalam satu ke tempat, terus kemudian dia di dalam, misalkan dalam bus atau kereta atau dalam pesawat, tapi tangannya gini-gini. Do nothing, cuman gini aja. Terus kakinya goyang-goyang gini. So, apa yang kamu pikirkan? Umur 40-an ke atas. Kanak-kanak kan? Iya. Dia kenapa ya? Kanak-kanak kan? Iya, itu istri saya. Oh, mungkin karena... Nah, kan jadi adjustment kan kamu kan? Nah, kan? Happy atau gimana gitu, iya kan? Coach. Itu jadi kamu melakukan adjustment dong? Iya, benar. Iya kan? Karena dia bosmu, makanya kamu ngomongin adjust langsung berubah. Tapi kan pertanyaannya, hal itu kan hal yang, kalau menurut saya itu hal yang lucu. Dulu saya nggak bisa nganggap itu lucu. Saya kan, aneh banget. Tapi kalau sekarang, enggak, itu fun, itu lucu. Itu imut. Itu cute, beneran, itu benar. Balik lagi masalah persepsi. Masuk akal nggak? Masuk akal. Itu kenapa kita tuh sebenarnya harus menyamakan persepsi gitu. Betul, makanya pertanyaannya kan, kadang-kadang kan gini loh. Kadang-kadang kenapa ada seseorang bisa punya pemikiran aneh-aneh, karena kadang-kadang kita melihat rumput tetangga tuh lebih hijau. Sesuatu lebih cute dan sebagainya. Padahal yang kita miliki juga sama cute-nya gitu loh. Yang kadang-kadang kita tidak melihat. Jadi artinya balik lagi ke masalah persepsi. Satu ya. Sudah menjawab? Sudah. Ya, masalah anak-anak atau enggak anak-anak? Iya, benar. Ya enggak. Lu bayangin enggak kalau lu nanti nenek-nenek udah umur 70-80, kelakuan lu masih kayak gini? Kayak orang juga akan ngejudge saya dengan melihat dari atas sampai bawah sih. Tapi sebenarnya apakah nggak boleh umur 70-80 melakukan itu? Nggak ada larangan ya, Coach. Iya, makanya. So what gitu? Umur 70-80 mau main bola boleh nggak? Boleh. Mau main bola plastik boleh nggak? Atau main bola kasti yang kecil? Boleh nggak? Boleh. Tapi kan lo nggak mungkin dibilang gini, udah kakek aja masih main kayak anak kecil. Lucu nggak kalau kita dibilang anak kecil? Emang nggak boleh fun hidup? Benar. Setuju. Masuk akal? Masuk akal. Oke, lanjut ya, kedua ya. Kita mau. Nah, kenapa pemikiran seseorang bisa berbeda? Pemikiran seseorang bisa berbeda karena saya tidak berbicara mengenai siapa yang tua atau muda atau apapun enggak, tapi mengenai bahwa apa yang dipikirkan seseorang tersebut di dalam diri manusia ada yang namanya experience. Pengalaman. Ada pengalaman, ada kejadian di masa lalu. Ada peristiwa-peristiwa tertentu dan yang membentuk karakter kita. Ya, yang membentuk karakter kita. Saya kasih contoh. Saya sama adik saya 2 orang. Kami lahir dari keluarga yang sama, jelas. Bapak Ibu sama, jelas. Pendidikannya sama nggak? Sama. Betul dong? Betul. Cara ngedidiknya sama. Tapi kenapa kami menjadi 3 orang berbeda? Karena experience. Karena ada experience yang kami alami bersama, tapi kami ngambil keputusannya berbeda. Kami bertiga ngambil keputusannya berbeda. Saya, IQ saya itu cuma 120-an. Adik saya yang kedua, IQ-nya kalau nggak salah hampir 140. Adik saya yang ketiga, lebih parah, 91. Menarik ya? Menarik. 3-tiganya ketika menghadapi peristiwa yang sama. Betul? Betul. Saya menghadapi peristiwa yang sama di rumah tangga.
Tapi ada peristiwa tertentu yang saya alami yang dimana dua orang adik saya pasti nggak ngikutin. Betul dong? Betul. Nggak kejadian dong, kecuali orang tua ya. Iya. Berarti saya mengalami peristiwa dibully. Oke. Adik saya mengalami peristiwa dibully? Tentunya. Yang kecil? Tentunya. Kalau dulu saya dibully, saya lawan. Adik kedua cenderung dilawan tapi agak diem. Oke. Sedangkan yang ketiga dibully malah digaulin orangnya. Oh. Jadi bestie. Iya. Jadi beda-beda kan? Oke, iya. Beda. Saya kasih contoh lagi. Oke. Saya dulu kecil, saya sama adik saya yang kedua, dua-duanya waktu dilahirkan kami mempunyai nama Chinese. Oke, nama Chinese. Oke, kan namanya kalau orang keturunan Chinese pasti ada nama Chinese ya. Yang ketiga nggak ada. Oh, oke. Ya karena pada saat itu kan zamannya dulu kan pemerintahan zaman dulu orde baru. Orde baru itu nggak boleh tuh, yang kayak gitu-gitu ya. Nah ini yang menarik nih, ini yang menarik. Kami berdua menghilangkan nama Chinese kami. Oke. Menghilangkan karena identitas itu nggak bagus buat kami. Yang kecil tidak punya nama Chinese karena dibully, dia gaulin orangnya. Jadi punya nama Cina loh dia. Oke, menarik, yang ini ilangin, yang satu malah jadi punya nama Cina. Punya nama. Bukan oleh orang tua yang ngasih, tapi teman-temannya yang ngasih. Benar-benar. Saya bilang gini, saya ngomong, gila lu ya, kita berdua udah menghilangkan nama ini, lu malah punya nama Cina. Jadi kalau teman-teman di daerah kita dulu ya, di daerah tempat kita itu kalau kita tanya ngobrol, pasti dia dipanggilnya bukan nama adek gua, panggilnya nama Cinanya, nama Cina yang diciptakan. Kita bingung, sejak kapan adek gua punya nama Cina? Iya benar. Ngerti gak maksud gua? Ngerti. Berarti kan mereka punya experience yang beda-beda. Iya. Betul nggak? Betul. Saya teman-teman saya banyak yang pakai narkoba, bahkan pernah mabuk di sebelah saya baik-baik aja. Yang kedua juga sama. Yang ketiga, pakai narkoba. Waduh. Dan pernah terjerumus dan hampir mati. Berarti pengalaman beda lagi nggak? Beda banget sih. Saya kecil nggak punya problem penyakit. Yang kedua punya problem penyakit. Problem apa? Penyakit. Dia punya gangguan di dubur. Ya, jadi susah buangnya. Yang kecil nggak punya gangguan apa-apa. Tapi narkobanya kuat banget. Bener dong? Saya punya kemudian gangguan lagi berikutnya adalah di bagian di mata. Yang gede, yang berikutnya dia nggak punya gangguan apa-apa. Gitu kan? Jadi dia jadi pendiam. Baju dapat lungsuran, itu juga punya cerita sendiri gitu. Nah, yang mungkin saya mau ceritakan adalah bahwa pasti teman-teman pasti punya cerita nih, pasti silakan tulis komen nih, bener nggak? Gitu yang ngalamin lungsuran buat baju ya. Nah, yang ketiga pasti nggak dapat lungsuran dong. Udah rusak sama dua. Iya, udah pakai yang baru. Dan jaraknya jauh. Oh iya. Ya. Jadi pertanyaan saya sederhana. Yang membedakan kami bertiga adalah pengalaman kami yang membedakan. Pengalaman hiduplah yang membedakan, maka kenapa karakter kami jadi berbeda. Jadi setiap orang bisa berbeda karena punya pengalaman yang masing-masing berbeda juga. Itu juga jadi sering kayak, dia masih bocah, omongannya udah tua. Itu juga sering tuh, Coach. Betul. Nah, itu ternyata. Coba lihat aja keluarganya. Jangan-jangan keluarganya memang saking sulitnya kehidupan mereka, nggak banyak ngobrol, dia yang mesti ngambil keputusan, jadi omongannya jadi tua sendiri kan. Oh iya. Berarti benar ya, Coach. Karakter yang kita ada di diri kita sekarang tuh ternyata memang bentuk dari orang tua, pengalaman pribadi. Iya, pengalaman pribadi. Ya, apakah saya dibully sama yang kedua bully sama yang ketiga bully beda semua? Pasti beda. Bagaimana cara kita meresponnya? Oh iya. Betul dong? Benar, Coach. Ya enggak? Yang ketiga ini pernah berantem di salah satu pulau di Indonesia, sampai dipukul pakai botol pun pernah. Sobek. Tapi kan pengalaman itu membekas di dia. Iya dong. Makanya membuat dia menjadi orang yang berbeda sekarang. Dan dia termasuk menurut saya adalah adik saya sukses. Artinya pengertiannya sukses dalam arti keuangan. Dan mudah-mudahan juga saya doakan rumah tangganya juga pasti akan jadi sukses gitu ya. Nah jadi artinya setiap orang punya problem-problem masing-masing. Tinggal bagaimana, yang jelas kami bertiga pernah punya problem berkaitan dengan rumah tangga. Yang artinya kenapa bisa terjadi? Karena orang tua kami juga problem.
Boleh Oke, berdasarkan. oke, oke. Tinggal bedanya adalah saya ketemu istri saya, kami belajar agama, Iya. gitu kan ya. Iya benar. Ya kalau saya nggak belajar agama, mungkin juga saya udah lepas. Linglung Udah mulai. kemana. Udah kemana? Yang kedua juga ada problem, Iya. yang ketiga juga ada problem. Oke. Kalau kedua ini ada korbannya, korban ramalan. Ramalan. Ramalannya bukan ramalan kemana-mana, ramalannya adalah ibu saya meramal ke salah satu yang katanya orang pinter dan adik saya yang kayaknya kena makan ramalannya tersebut. Oh. Jadi dia percaya dengan ramalan itu dan ramalan itu dipegang. Dan saya juga ada ramalan, saya kena dapat ramalan. Ada buku dulu waktu ketika saya lahir orang Chinese gitu ada buku ditulis. Dalam buku itu ada tulisan ramalan tentang kehidupan saya. Ada. Wow. Ada, cuma tinggal pertanyaannya, saya percaya apa enggak? Iya. Enggak, saya nggak percaya. Karena ramalan itu jelek banget isinya. Saya nggak bisa cerita apa, tapi jelek banget. Oke. Makanya, balik lagi, kehidupan kita bukan karena ini. Ya enggak? Iya. Karena tergantung siapa yang kehidupan kita mau seperti apa. Nah ini, balik lagi. Oke. Nah, Nah, kenapa yang kecil bisa kena narkoba? Itu juga tergantung karena papa saya udah meninggal pada saat SMP kelas 3, saya kelas SMP kelas 3, yang kecil baru kelas 3 SD. Oh. Pengalamannya beda lagi nggak? Iya, Beda lagi. Itulah yang menyebabkan kenapa setiap orang walaupun kondisi sama, kembar sekalipun, pasti mengalami peristiwanya berbeda, maka isi Cara kepalanya berpikir. beda. Oke. Nah, teman-teman, banyak banget nih ternyata kenapa sih cara kita merespon sesuatu itu tuh bisa beda atau cara berpikir kita terhadap sesuatu tuh bisa berbeda karena yang pertama pastinya experience. Nah, terus kenapa orang bisa diasumsikan kayak dia pikirannya tua lah, dia pikirannya kekanak-kanakan lah. Itu tadi udah dijawab bareng Coach Antonius Arif. Nah, segitu dulu teman-teman. Nah, buat teman-teman kalau misalkan mau nih bahas apa ya enaknya sama Coach Arif, silakan tulis di komen, nanti Friska baca dan pastinya akan Friska sampaikan ke Coach Antonius Arif. Segitu dulu teman-teman pembahasan kita kali ini dengan saya Friska dan Saya Coach Antonius Arif, NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye. Bye-bye.